Gibran itu membebani Prabowo kan. Slip of tongue ya, karena bukan hanya sekali dia menyampaikan itu, ternyata 2 kali ya, di setidaknya para netizen itu punya dua video di tempat yang berbeda. Gibran menyatakan hal yang sama. Jadi ya kawan ini satu, pertama dia pasti nggak tahu soal itu, kedua contekannya salah atau dia ketika dia salah membaca contekan. Dan ini kemudian menjelaskan pada kita mengapa kemudian tim dari paslon Prabowo Gibran itu mati-matian untuk menolak debat di KPU gitu. Kan bisa dikasih tema debatnya kan. Kan banyak netizen yang juga usulin ya ada debatnya soal nama-nama ikan aja lah itu. Ya apa sebetulnya kan. Tapi makin lama Gibran ini makin bukan sekedar faktor yang mendefisitkan suara suara Pak Prabowo, tapi faktor yang mendestruksi kemampuan akademisi. Ya. Jadi merusak betul, karena tidak mungkin orang menganggap bahwa calon pemimpin kita itu adalah orang-orang yang nggak mampu untuk bahkan mengucapkan gagasan kecil atau mengucapkan rumus kimia yang sederhana yang anak SMA juga tahu dari awal tuh H2SO4 itu artinya asam belerang, asam sulfat tuh. Tapi udahlah, itu satu soal yang makin lama bikin panik sebetulnya. Jadi kepanikan di tempatnya Pak Prabowo itu justru untuk melindungi ketidakmampuan Gibran. Padahal dari awal Pak Prabowo memerlukan Gibran untuk mensuplai kelebihan dia di bidang apa? Ya di bidang hal-hal yang populer, karena milenial mungkin atau Gen Z itu tahu bahwa Gibran paling tidak membaca literatur yang cukup tuh. Lama-lama betul-betul Gibran itu membebani Prabowo kan. Kan pasti Prabowo jengkel juga kan. Walaupun nggak diperlihatkan di baliho kejengkelan Pak Prabowo, tapi kita bisa duga bahwa sebagai pembaca buku dan mengerti banyak ilmu pengetahuan, Prabowo merasa masa hal sepele itu nggak ngerti apa itu asam sulfat kan. Jadi harusnya dari awal mesti ada tim yang menuntun Gibran tuh. Tapi mau dituntun dengan cara apa itu masalahnya kan. Dan Pak Jokowi kalau dari awal bisa dituntun, ngapain mesti lewat Mahkamah Konstitusi? Dan itu kemudian yang dibuka bahwa dari awal Gibran itu jadi wali kota juga itu karena tekanan Pak Jokowi pada FX Rudi, tekanan Ibu Iriana segala macam kan. Jadi terlihat bahwa Gibran memang dipersiapkan, dibikin matang karena diperam gitu. Itu ya itu apa istilahnya itu dipaksa untuk matang, tapi tidak mampu juga. Kan tetap ada hal yang orang bisa lihat ini nggak mampu sebetulnya. Jadi orang akan bilang ya memang ini keluarga yang nggak mampu dong. Nanti Pak Jokowi terhina juga sebagai keluarga kan, karena betul-betul netizen ini setiap hari akan diolok-olok tuh. Jadi bayangkan misalnya Ibu Iriana juga pasti akan kok diolok-olok saya ya. Ibu Iriana nggak bisa bayangkan bahwa yang dia paksakan itu akan menghasilkan olok-olok. Nah kalau akademisi yang olok-olok mungkin masih sopan lah itu pakai istilah canggih. Kalau netizen itu nggak ada ampun olok-olok.